Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hingga pada detik ini masih mengamanahkan kepada kita, masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga pada hari ini, di hari-hari yang sulit ini, kita masih istiqomah, mampu menempatkan identitas keislaman kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa detik-detik menuju datangnya bulan suci Ramadan sudah menghampiri kita. Di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya ketika berada di penghujung bulan Sya'ban. Di dalam sebuah riwayat hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Rasulullah ketika itu menjelang Ramadan di akhir bulan Sya'ban, beliau bersabda, berkhutbah di hadapan para sahabat dan umatnya bahwa sesungguhnya bulan penuh berkah dan agung sudah menemui kalian. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah perintahkan puasa di siang harinya, dan Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah sunnah, sholat lain di malam harinya. Allah, barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan di bulan itu sama dengan mengerjakan, siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah di bulan itu sama dengan mengerjakan amalan wajib di bulan lain, dan siapa yang mengerjakan amalan wajib di bulan itu sama dengan mengerjakan 70 kali amalan wajib di bulan lain. Kemudian Rasulullah SAW menyambung dalam sabdanya, dalam pidatonya, dalam khutbahnya, bulan itu adalah bulan kesabaran dan ketabahan, dan jalan dari ketabahan dan kesabaran adalah surga. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang berpuasa, maka Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah akan memberikan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Lalu kemudian sahabat pada saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kami yang mampu menghidangkan buka puasa kepada saudara kami." Lalu kemudian Rasulullah SAW menyambung bahwa memberikan buka puasa cukup dengan seteguk air minum, seteguk susu, atau bahkan sebutir kurma. Kemudian Rasul menyambung di dalam hadis yang panjang itu bahwa perbanyaklah 4 hal di dalamnya, 2 hal untuk mencapai keridhaanku, dan 2 hal untuk pasti engkau butuhkan. 2 hal yang mendatangkan keridhaan Allah adalah perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dan perbanyaklah mohon ampun dan beristighfar kepada Allah. 2 hal lagi yang pasti engkau butuhkan, kata Rasulullah, memohonlah untuk dimasukkan ke dalam surga, dan memohonlah untuk dihindarkan dari azab api neraka. Saudara pendengar, kita menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak taubat kepada Allah. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan menyucikan dirinya. Sering kita sadari, baik sengaja maupun tidak, kita berhubungan sosial kemasyarakatan dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan teman rekan kerja kita. Mungkin sengaja atau tidak sengaja kita pernah berselisih paham dengan mereka, kita pernah bersinggungan dengan mereka. Mari sebelum masuknya bulan Ramadan, mari kita buka hati kita,
kita meminta maaf kepada mereka, kita sambung kembali tali silaturahim baik secara langsung maupun melalui media. Jangan sampai amalan-amalan Ramadan kita terhalang karena hanya gara-gara masih ada perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita yang mungkin belum kita selesaikan, belum kita saling bermaafan antara saudara kita, tetangga kita, dan rekan-rekan kerja kita. Kemudian yang terakhir, mari kita menyambut Ramadan dengan memperbanyak memohon doa kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Karena harus diakui bahwa ini adalah Ramadan yang terberat di tahun 1441 Hijriah ini, di mana kaum muslimin sebagian besarnya sepertinya akan kesulitan untuk melaksanakan sholat tarawih sebagaimana dengan tahun-tahun yang lalu, untuk melaksanakan buka puasa, untuk melaksanakan acara-acara keagamaan sebagaimana dari yang biasa dilakukan dengan tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena sebagaimana sudah menjadi maklumat kita semua, kita sekarang ini berada dalam kondisi di tengah-tengah penyebaran virus corona atau COVID-19, COVID-19. Saudara yang dimuliakan Allah, kaum muslimin. Padahal mari kita merenungkan sedikit bahwa kemunculan COVID-19 ini, kemunculan virus corona ini, bukankah itu terjadi tidak lama setelah peristiwa pembantaian saudara kita umat Islam di Cina, di Uighur. Di Uighur, apa yang terjadi di sana? Saudara-saudara kita di sana itu mendapatkan perlakuan yang sangat menyedihkan dari masyarakat di sana yang berbeda agama. Dulu ketika mereka umat Islam, perempuan-perempuan yang bercadar itu bahkan dianiaya, dipaksa, ditarik cadarnya. Tetapi Allah balas itu. Sekarang justru kita semua, mereka di sana berlomba-lomba mencari penutup hidung, mencari masker, padahal kurang lebih fungsinya seperti cadar. Dulu saudara kita umat Islam sebelum datangnya wabah ini, mereka mengambil air wudhu umat Islam, ditarik, dipaksa, dipukuli dan lain sebagainya, dianiaya. Sekarang justru mereka, walaupun mereka berada di luar agama Islam atau non-Muslim, justru mereka membiasakan mencuci tangan, dan cuci tangan itu adalah salah satu yang dilakukan ketika kita mengambil air wudhu. Oleh karena itu ini adalah jawaban atas penganiayaan mereka, lalu Allah turunkan yang namanya corona. Kemudian yang kedua, sesungguhnya apa yang terjadi ini adalah akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Jelas Allah katakan, Zuhar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan telah terlihat kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan perbuatan manusia itu sendiri. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan akan dikembalikan akibat ulah perbuatan mereka kepada mereka sendiri, ditimpakan kembali kepada mereka supaya mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. Mereka memakan kelelawar, mereka memakan kodok, mereka memakan ular. Padahal kemudian para ahli anatomi binatang, anatomi hewan itu pernah membuat sebuah penelitian bahwa kelelawar itu Allah sengaja ciptakan itu untuk menampung dan menyimpan seluruh virus-virus mematikan di dalam tubuhnya. Allah sengaja desain mereka memiliki muka yang menyeramkan. Allah desain mereka di waktu siang mereka tidur supaya tidak berkeliaran. Mereka tinggal di gua-gua karena fungsi mereka Allah ciptakan untuk menampung penyakit ke dalam tubuh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru manusia memburu mereka lalu memakan mereka, sehingga penyakit yang harusnya, virus-virus yang seharusnya tersimpan rapi di dalam tubuh mereka, justru dengan kerakusan manusia memakannya, maka berpindahlah penyakit itu berpindah ke tubuh manusia akibat perbuatan manusia itu sendiri. Andailah kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, jelas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal lebih baik. Maka ketika ini yang kita amalkan, sesungguhnya tidak perlu terjadi hal yang seperti ini. Kemudian ketika berbicara wabah penyakit, ulama-ulama yang termasyhur
tidak ada yang berselisih paham bahwa penyakit atau wabah itu adalah junudillah, adalah tentara-tentara Allah yang diutus, yang dikirim ke permukaan bumi. Dia akan mendatangi siapa saja yang dikehendaki dan dihindarkan dari siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu, menanggapi polemik yang sekarang, kita memang jangan juga terlalu berani, dalam artian kita tidak berusaha. Kita yakinkan bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah katakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi illa bi'idznillah." Sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu di permukaan bumi ini, musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apakah ada jaminan bahwa kita dengan diam di rumah kita akan selamat dan terhindar dari kematian? Atau adakah yang menjamin bahwa yang keluar melaksanakan ibadah ke masjid juga akan terancam kematian? Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke permukaan bumi itu sudah menakdirkan kita di akhir hayatnya mati karena wabah atau mati karena hal-hal yang lain. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan Ramadan dengan tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Bagaimana langkah-langkah kita mengantisipasinya? Jelas kita harus tetap berusaha. Manajemen masjid seharusnya harus lebih bertanggung jawab. Contoh, masjid itu harusnya bertanggung jawab terhadap jamaahnya, jangan menutupnya. Caranya, pengurus-pengurus masjid harus bertanggung jawab menyediakan fasilitas-fasilitas yang mampu mendukung untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Sediakan alat cuci tangan. Jamaah yang datang disemprot dulu kendaraannya pakai disinfektan umpamanya. Kemudian jamaah yang datang dianjurkan untuk mencuci tangan di tempat wudhu, berwudhu ulang. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat pendeteksi tubuh. Bila mana ada jamaah yang suhu tubuhnya sudah diambang batas kewajaran, kita sarankan untuk beristirahat. Corona ini berbagai macam polemik. Ada yang mengatakan senjata biologis, ada yang mengatakan ini adalah murni virus yang tercipta wabah penyakit. Apapun itu, mau yang diciptakan manusia berupa senjata biologis maupun murni adalah wabah penyakit, ingat, tidak akan terjadi, tidak ada selembar daun jatuh pun di permukaan bumi ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu, Allah lah pemilik alam semesta, bumi dan seluruh isinya, termasuk langit dan seluruh isinya. Kenapa kita tidak kembali kepada pemilik alam semesta, pemilik semua makhluk, termasuk virus ini? Kita kembali memohon, ya Allah, bebaskan kami dari makhluk, bebaskan kami, matikan ia, lemahkan ia. Ini adalah satu hal. Saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah, sama. Para dokter juga katakan, kenapa anak-anak tidak gampang terserang virus corona ini? Karena anak-anak itu selalu berpikiran ceria, gembira. Makanya tidak gampang, pertahanan imunnya tinggi karena dibarengi ceria, optimis, dan jangan memikirkan hal-hal negatif. Sesungguhnya yang membunuh kita, yang menyebabkan kita sakit adalah karena kepikiran, resah, takut, gelisah, sehingga itu yang menyebabkan kita yang tadinya tidak terjangkit akhirnya bisa jadi terjangkit karena kita terlalu resah, gelisah, risau. Kita terlalu risau memikirkan dunia kita, risau memikirkan diri kita. Padahal tidak ada kerisauan di muka bumi ini kalau kita kembali kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Oleh karena itu, mari kita menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, dan memohon banyak kemudahan kepada Allah agar ibadah Ramadan kita ini dilancarkan, insya Allah. Sembari
kita juga menyiapkan langkah-langkah pencegahan apabila kita akan melaksanakan ibadah. Sebagaimana kita jelaskan tadi, mencuci tangan, ukur suhu, penyemprotan, dan disarankan kepada jamaah yang sakit untuk tinggal saja di rumah dan jangan ikut sholat berjamaah atau bergabung di masjid. Kita tetap harus berusaha. Ketika kita sudah berusaha, faiza azamta fatawakkal Allah. Ketika kita sudah berusaha, maka serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik alam semesta di langit maupun Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang agung ini, bulan yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan istiqomah menjalankan perintah. Semoga bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.